Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mengingat kelemahanmu, aku berbicara sebagai manusia. Sebagaimana kalian dahulu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kalian kepada kedurhakaan, demikianlah sekarang kalian harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kalian kepada pengudusan. Sebab waktu kalian menjadi hamba dosa, kalian bebas dari kebenaran. Dan apakah buah yang kalian petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kalian sekarang merasa malu, karena kesudahannya ialah kematian. Tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertua." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, keinginan yang besar dari Tuhan Yesus supaya kita tetap menjaga cinta akan Dia, supaya kita tetap senantiasa menjaga kerinduan akan Yesus yang adalah segala-galanya. Hari ini tegaskan bahwa itulah ternyata yang diinginkan Tuhan bagi hidup kita masing-masing.
Mengikuti Tuhan Yesus memang bukan perkara yang mudah, memang bukan perkara yang sederhana. Tetapi mengikuti Tuhan Yesus adalah suatu kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini bisa kita katakan terkadang objektif, terkadang juga subjektif. Tetapi pada intinya kebahagiaan inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Tentu kita tahu arti kebahagiaan bukan hanya senang-senang saja, tetapi kebahagiaan itu lebih daripada yang bisa kita ungkapkan. Dan kebahagiaan ini akan senantiasa kita alami kalau kita selalu bersumber kepada siapa yang membuat hidup kita ini lebih berarti, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pertentangan yang muncul, pertikaian yang muncul seringkali didasarkan kepada keyakinan kita, seringkali didasarkan kepada iman kita. Tetapi percayalah saudara-saudariku bahwa segala sesuatu yang kita percayakan di dalam Tuhan Yesus pun akan memberi kita rahmat, akan memberi kita kekuatan. Jangan pernah melupakan rahmat yang besar dari Tuhan. Ketika Tuhan meminta supaya kita tetap menyalakan api cinta kasih-Nya di dalam kehidupan ini, maka Dia pun akan membantu kita menjaga api itu, supaya api itu tetap menyala. Mewartakan Kristus dan menjadi saksi Kristus adalah wujud dari bagaimana kita menjaga api ini. Tidak mudah seperti Tuhan sendiri mengatakan pada kita hari ini. Tetapi percayalah dan milikilah selalu harapan kepada Yesus bahwa Dia yang telah memulai dan Dia yang akan menyelesaikannya juga. Mari kita hening sejenak.